Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Azhar Sentra Primer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan, diguyur oleh hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'an. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti bukan hanya kita mengakui Nabi Muhammad adalah nabi kita, tapi mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui bahwasanya kita adalah umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan target kita adalah mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung. Tamu yang setiap tahun kita idam-idamkan dan kita dambakan. Siapa nama tamu itu? Ramadan adalah tamu agung itu. Dan mayoritas kita semua di sini itu tiap tahun menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Tiap tahun ketemu, tiap tahun menjumpai. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi tahukah hadirin, seringnya kita bertemu, seringnya kita menjumpai, ada kaul dari para ulama bahwasanya seringnya kita bertemu dan seringnya kita berjumpa itu akan membunuh atau mematikan sensitivitas kita. Sebentar ya. Kita kalau dengar orang yang pergi haji atau pergi umroh, ketika baru pertama kali melihat Ka'bah di Masjidil Haram, itu mau janggutnya sepanjang apapun, mau jabatannya setinggi apapun, mau orangnya sesoleh apapun, itu ketika pertama kali melihat Ka'bah itu nangis, kejer. Diajak pulang, ayo kita pulang. Enggak, saya mau di sini aja, saya mau iktikaf, saya mau nginep. Kenapa? Karena saya cinta, karena saya rindu, karena saya kepingin bertemu dengan Ka'bah, karena saya pengen iktikaf di Masjidil Haram. Hari pertama, hari kedua, ya ini tantangan. Hari kedua udah bisa diajak pulang. Kenapa? Ustaz, pulang Ustaz. Kenapa? Capek. Daripada nanti masuk angin, ya udah nggak apa-apa pulang, kembali ke hotel. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu ibadahnya sudah mulai mengendur. Hari keenam dan hari ketujuh, ketika masuk ibadah sholat zuhur, ayo silakan ayo. Para jamaah sholat zuhur. Sebentar Ustaz, ini oleh-olehnya belum kebeli buat saudara saya. Sudah mulai apa? Sudah mulai berkurang. Girohnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Sudah sering ketemu akhirnya. Bayangin. Ya. Pedagang-pedagang yang di zona 1 yang dekat dengan Masjidil Haram itu, mayoritas ketika azan berkumandang, mereka itu
mayoritas hampir secara keseluruhan ketika azan berkumandang, tokonya memang tutup. Tetapi jarang dari mereka yang bergegas pergi ke Masjidil Haram atau sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena merasa mereka sudah terbiasa melihat Ka'bah. Bayangin, ya, 36 juta sekian untuk kita bisa sholat di depan Ka'bah itu. Tapi mereka apa? Mereka biasa-biasa saja. Kenapa? Karena seringnya bertemu, seringnya menjumpai akan membunuh rasa sensitivitas kita. Buktinya mana? Coba Bapak mau kasih challenge nih buat anak-anak SMP. Siapa di sini nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hafiz langsung maju. Kalian nanti bisa buktiin sama orang tua kalian. Ini masuk YouTube MRA. Siapa di sini yang tahu berapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Angkat tangannya, maju ke depan. Siapa yang tahu? Murid putra, murid putri, angkat tangan. Setia. Siapa? Bukan. Siapa itu? Ada? Angkat tangannya, berdiri. Ada? Yang bercanda. Ada. Dari 400-an anak siapa yang habis hitung sampai 5? 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangannya. Oke, sini nak. Siapa namanya, kelas berapa? Nanti bilang sama mama kamu, "Ma, saya masuk YouTube, Ma." Jawab pertanyaannya benar. Berapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan? Namanya dulu siapa? Muhammad Mirza Ataya. Kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7B. Ya, kelas 7B. Berapa hari ya? Bukan berapa bulan. Kalau berapa bulan bisa, berapa hari? Kalau kamu sebelum kesini sudah searching di Google nggak apa-apa. Minimal kamu punya rasa sensitivitas yang tinggi untuk menyambut bulan Ramadan. Berapa hari lagi? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu berapa hari? 30 kali 4. 90-an ya. Kurang tepat. Nggak apa-apa, makasih. Ya, kalaupun kurang tepat minimal ada hadiah buat kamu. Makasih. Ya. Satu lagi. Kelamaan nanti kelamaan. Yang tepat. Namanya siapa, kelas berapa? Irham Ramadan kelas 7D. Irham Ramadan kelas 7D. Masuk itu. Dada dulu. Irham Ramadan. Berapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan puasa? 86. 86. Bener dikit deh. Ya, nggak apa-apa Pak Hafiz, kasihan. 10.000 lumayan buat dicilok. Ya. Silakan duduk. Makasih ya. Yang benar adalah berapa? 81 hari lah. Gak apa-apa. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang apa? Ya. Minimal udah ya. Kelamaan nanti kalian mau pulang. Minimal kalian paham. Hikmah dari kultum hari ini minimal kalian paham bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Kita harus persiapkan. Kata Nabi apa? Celaka. Orang semulia Nabi, orang seagung Nabi Muhammad SAW itu bukan mencelakai, memberikan ultimatum, memberikan peringatan, celaka. Padahal Nabi Muhammad ketika dilempari, ketika disakiti, ditawarkan oleh malaikat Jibril, maukah kamu aku angkat gunung ini kemudian aku timpakan kepada mereka? Kata Nabi apa? Allahumma ighfir qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa umatku bahwasanya mereka tidak paham tentang aku. Tapi ini apa? Nabi Muhammad mengultimatum celaka bagi mereka yang ketika masuk bulan Ramadan, ketika selesai bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk hamba atau umatnya Nabi Muhammad yang dikategorikan celaka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Terakhir, bulan Ramadan adalah bulan perlombaan, ibarat perlombaan maraton. Kalau kita lomba lari maraton, kira-kira orangnya dikit apa banyak? Banyak. Dan Ramadan 10
10 awal, kemudian 10 pertengahan dan 10 terakhir, itu grafiknya harus naik. Kita harus berada di level terbaik, berada di ibadah terbaik untuk mendapatkan yang namanya derajat la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya? Kalau orang lomba lari maraton mau menang pasti harus persiapan 3 bulan, 6 bulan harus training dulu, ya. Harus karantina dulu, nggak mungkin. Mau lomba lari maraton, lombanya jam 6, datangnya jam 6:05. Menang nggak kira-kira? Nggak bakal menang. Urutan ke belakang. Sama seperti Ramadan. Ramadan ibadah yang banyak perlombaan di situ, ibadah banyak sekali hal yang memang bisa kita tingkatkan. Makanya dari sekarang, ini bulan apa ini? Bulan apa ini sekarang? Miladiahnya bulan Masehi itu bulan Desember. Tapi bulan Hijriahnya bulan apa? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Sekarang bulan Jumadil Akhir. Orang-orang terdahulu, para ulama, para salafus salih, ketika mau masuki bulan Ramadan 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya mereka bersiap-siap. Mereka ahli zikir, ahli Quran, ahli sholat, ahli puasa, siap-siap dari jauh-jauh hari. Kita siapa? Ahli zikir bukan, ahli puasa bukan, ahli Quran bukan, ahli tahajud bukan. Persiapannya nggak jauh-jauh hari. Minimal banget di lembaga kita, di sekolah kita nanti ada tulisan marhaban ya Ramadan. Berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya di waktu yang singkat ini, di kultum yang singkat ini, mudah-mudahan kita senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa menjadi pribadi mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.